Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita percaya bahwa kondisi bangsa kita saat ini mungkin sedang mengalami suatu masalah, yaitu dari pandemi corona Bapak Ibu. Untuk itu saya ajak Bapak Ibu untuk sama-sama boleh datang dalam hadirat Tuhan, datang lebih lagi mencari Tuhan di pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, sebelumnya saya ajak untuk bersatu dalam doa lebih dahulu Bapak Ibu. Tuhan, kami juga Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan ketika Kau beri kesempatan pada saat kami Tuhan untuk boleh ibadah Tuhan di pagi hari Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya bahwa kami punya Allah yang besar seperti Kau Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi setiap umatnya Tuhan Yesus. Ketika kami datang sujud di hadapan-Mu Tuhan, ketika kami berdagang diri di hadapan-Mu Tuhan Yesus, ketika kami boleh mencari wajah-Mu tepat di Tuhan Yesus, kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan, untuk boleh datang dalam setiap hati kami Tuhan, untuk boleh datang dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami rindu juga Tuhan untuk bangsa kami boleh dipulihkan Tuhan Yesus. Ya Yesus, mari Roh Kudus, mari Bapa, Engkau yang berkati untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang barangkali ibadah di rumah Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tak terbatas bagi sahabatku Bapa. Engkau hadir bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu terjadi di bangsa kami Tuhan Yesus. Ya Yesus, mari Roh Kudus, Tuhan penuhi setiap kami Tuhan, anak-Mu yang lain pagi hari Tuhan Yesus. Engkau rapi Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku. Menikmati kasih-Mu, menikmati kasih dari Bapa hadir, Kamu santunda
kasih-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Kami berusaha Bapa, berusaha kami Bapa, sama-sama kita mencari Tuhan, patuhi saudara. Kekudusan-Mu Bapa, kasih-Mu, menikmati kasih. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Kekudusan-Mu Bapa, penuhi kami Bapa. Pelunasan kasih Tuhan lebih dahulu Bapak Ibu. Ya musim yang bisa terjadi ini, mari sama-sama kita cari Tuhan di pagi hari ini Bapak Ibu. Mari sama-sama kita cari Tuhan di pagi hari ini Bapak Ibu. Tuhan hadir untuk merasa bupatnya, Tuhan hadir untuk siap keluarga-keluarganya. Ya Yesus, kami perlu Engkau Bapa, kami perlu Engkau Tuhan. Tuhan lebih lagi saudara. Kekudusan-Mu Bapa, penuhi sapu waktu Tuhan dengan urapan baru Tuhan. Diam dalam hati-Mu.
Tuhan. Engkaulah segala pujian Tuhan. Engkaulah segala pujian syukur bagi setiap kami Tuhan Yesus. Ya Yesus, segala pujian syukur bagi Bapa. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapanmu, memuji Bapa, memujimu, segala pujian, segala pujian Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembah. Dan saudara, kita pujikan biar nama saudara, sama-sama kita resapi siapa ini Tuhan. Bukan buat Tuhan saudara. Segala pujian syukur bagimu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Pemerintahannya Tuhan, terima kasih Bapa. Dan sekali Tuhan Yesus, kami mau bersorak bersama-sama dengan Engkau Bapa. Mari
Kudus, Kau yang curahkan anggur baru bagi setiap kami Bapa, anggur baru bagi setiap umat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Mari jemaat sama-sama kita katakan haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Saya undang tuh jemaat tuh boleh berdiri. Kita sama-sama mau bersuka untuk Tuhan, sama-sama bersorak-sorai bagi nama Tuhan Bapak Ibu. Kita pujikan, bangkit, serukan nama Yesus. Mari kita bertangan Tuhan saudara. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari nyatakan kuasanya. Kita buat iblis kementar saudara. Kita buat iblis kementar, kalahkan ibadahnya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus saudara. Bangkit serukan nama Yesus. Baju dengan kuasanya. Dan sebelum kita menerima firman Tuhan, merunaskan firman Tuhan, Bapak Ibu, mari Bapak Ibu saya ajak untuk memuji firman Tuhan bersama di pagi hari Bapak Ibu. Dan percaya bahwa Engkau tetap ada bersama kami Tuhan Yesus. Engkau Allah Immanuel Tuhan, Engkau
bakalan dari setiap Tuhan Yesus. Ketika mungkin dalam kondisi apapun Bapak, baik itu suka maupun duka Tuhan, ketika mungkin hari-hari ini mulai banyak yang kehilangan harapan, mungkin kehilangan dalam pekerjaannya, dalam kesehatannya mungkin kehilangan pengharapan juga. Dan kami percaya saja pada Engkau Tuhan Yesus, Engkau yang beri jalan bagi setiap umatnya Bapa, Engkau yang akan memberkati setiap anak-anakmu Tuhan Yesus, Engkau yang akan memberikan kuasa-Mu bagi setiap keluarga kami masing-masing Bapa. Ya Yesus, terima kasih Bapa. Mari saudara kita pujikan Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah berhenti, tak pernah kau biarkan sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu, adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan kasih-Mu Bapa, tak pernah kuragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu. Tak pernah kau biarkan kami sendiri Bapa, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu Bapa, adalah bersamamu. Mari kau bersama Bapa kita bisa melewati sepanjang Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Berjalan bersama Tuhan, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Mari kita minta perkenanan Tuhan saudara. Perkenananmu ya, teguhkan hati.
Tuhan Yesus, terima kasih. Kami datang kepadamu untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas hari-hari yang telah kami lewati hingga minggu ketiga di bulan April ini. Begitu besar anugerah-Mu atas hidup kami. Bapa, kami mau berdoa buat bangsa kami, Indonesia. Kami bergandengan tangan berdoa buat bangsa Indonesia. Pulihkan bangsa kami, damaikan Indonesia Tuhan. Bebaskan bangsa kami Tuhan dari sakit penyakit dan malapetaka yang telah membuat bangsa kami porak-porandai. Tuhan, penuhi dengan kekuatan. Kami yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, dan kami percaya Engkau yang bisa mengubahkan semuanya itu Tuhan. Kami berdoa buat pemerintah kami, presiden kami, dan jajaran dari yang tertinggi hingga yang terendah. Tuhan Yesus, pulihkan pemerintahan kami, pulihkan Tuhan Yesus, dan berkatilah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya pemerintahan kami, Engkau beri kekuatan Tuhan, kesanggupan untuk memulih bangsa kami ini Tuhan. Karena Engkau yang turut campur tangan atas pekerjaan mereka Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Pada saat ini juga kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan, khususnya gereja Betel Tuhan, gereja-gereja yang bernaungan di bawah gereja GBI Tuhan. Kami percaya Tuhan, sinode kami, gembala sidang kami, gembala rayon kami, bahkan gembala setempat kami Tuhan. Tuhan, Engkau pakai hamba-hambamu ini lebih luar biasa lagi Bapa. Engkau berkati jasmani rohani hamba-hambamu ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, berkati umat-Mu dan gereja-gereja-Mu Bapa, dimanapun, untuk bisa mempertahankan iman dan kepercayaan kami di dalam setiap keadaan kami Tuhan. Biarlah Engkau pulihkan gereja-gereja, jemaat-jemaat, bahkan umat-umat-Mu yang ada di muka bumi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang melimpah dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan, segala ketakutan, kekhawatiran umat-umat-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa buat pelayanan kami di gereja ini Tuhan, bahkan jemaat-Mu yang ada di gereja Tangguh Sikibul 2 ini Tuhan. Pulihkan Tuhan, pulihkan ketiga generasi yang ada di gereja ini Bapa. Kami percaya Tuhan melalui goncangan-goncangan ini Tuhan, oh gereja kami Engkau pakai menjadi gereja penuaian jiwa-jiwa Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan kami yakin dan percaya Tuhan Engkau bekerja, Engkau berkarya dalam hidup kami, bahkan dalam pelayanan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Ampuni kami dari atas keterbatasan kami Tuhan. Hanya Engkau yang sempurna Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. 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 Mari
Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Sekarang kita merayakan Paskah, yang artinya kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, yang artinya kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus atas maut. Tuhan Yesus adalah pemenang. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan menghendaki agar kita menjadi pemenang. Menang terhadap dosa, menang terhadap iblis, menang terhadap daya tarik dunia, menang terhadap sifat kedagingan kita, supaya kita masuk surga. Karena Tuhan Yesus bangkit, maka kuasa kebangkitannya akan memampukan kita menjadi pemenang. Di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, Tuhan Yesus memberikan pesan kepada 7 sidang jemaat. 7 sidang jemaat ini menggambarkan gereja sepanjang masa, termasuk gereja pada zaman now. Jadi ini merupakan pesan Tuhan Yesus kepada kita semua. Pesan Tuhan Yesus itu selalu diakhiri dengan perkataan, barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Dan barang siapa menang, Tuhan Yesus akan memberikan upah. Upahnya adalah masuk surga. Jadi hanya para pemenang yang masuk surga. Jadi kunci untuk menjadi pemenang adalah mendengarkan dan menuruti firman Tuhan. Hari-hari ini kita berperang melawan COVID-19. Pemerintah mengingatkan agar kita bersatu melawan COVID-19. Yang harus kita mengerti bahwa serangan COVID-19 yang dalam kurun waktu sekitar 4 bulan ini hampir ke seluruh dunia, itu merupakan serangan iblis. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, bahwa pencuri, yaitu iblis, hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Karena itu ciri serangan dari COVID-19 ini adalah menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang luar biasa. Ternyata sekarang banyak yang ketakutan kepada hal-hal lain yang tidak jelas ketimbang ketakutan kepada COVID-19 itu sendiri. Kalau hal ini berlarut-larut, maka akan terjadi orang yang meninggal karena ketakutan akan lebih banyak daripada karena COVID-19 itu sendiri. Dan memang hal ini yang dikehendaki oleh iblis. Tuhan akan menuntun kita agar kita menjadi pemenang dalam peperangan melawan COVID-19. Yang mau katakan amin? Yang pertama, agar kita menjadi pemenang, yaitu dengan melakukan seperti yang terdapat dalam Yesaya 30 ayat 15 yang berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi untuk menang melawan COVID-19, kita harus bertobat. Kita harus koreksi diri. Dan kita minta ampun kepada Tuhan. Dan berjanji kepada Tuhan bahwa kita tidak akan melakukan hal-hal itu lagi. Kita juga harus tinggal tenang. Dan percaya Tuhan Yesus mampu dan mau menolong kita. Hal yang kedua, agar kita menjadi pemenang, yaitu kita harus melakukan sesuai dengan apa yang tertulis dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14 yang berkata, bahwa kalau kita melihat Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, di mana ini berarti krisis ekonomi. Juga kalau kita melihat Tuhan melepaskan penyakit sampar di antara umat Tuhan, di mana ini berbicara tentang COVID-19, maka Tuhan meminta kepada kita agar kita merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau itu kita lakukan,
Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mendengar dari sorga doa-doa kita dan akan mengampuni dosa kita dan akan memulihkan negeri kita Indonesia yang tercinta. Kita menjadi pemenang melawan COVID-19. Hal yang ketiga, agar kita menjadi pemenang adalah menangking COVID-19. Tuhan berkata kepada saya bahwa untuk melawan balik serangan COVID-19 yang menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan, maka kita harus menghardik COVID-19 seperti Tuhan Yesus menghardik badai yang dahsyat. Seperti pada waktu itu dengan berkata, "Diam, tenanglah." Kalau Tuhan Yesus berkata kepada saya untuk melakukan ini, maka ini berarti bukan hanya untuk saya saja, tetapi saya diminta untuk menyampaikan kepada saudara. Karena itu, mari saya akan mengajak saudara sekarang untuk bersama-sama menghardik COVID-19 dengan berkata, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, diam, tenanglah. Harap dicatat, apa yang kita lakukan ini Alkitabiah. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 12, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Selama 14 tahun, saya melakukan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Tuhan selalu menyuruh saya untuk menghardik penyakit-penyakit yang datang menyerang kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau berbicara tentang penyakit, itu bukan penyakit secara fisik saja, tetapi juga secara mental atau kejiwaan. Seperti ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang harus diperbuat, depresi. Juga penyakit yang menyerang hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan antar keluarga. Juga penyakit yang menyerang ekonomi. Setiap kali saya akan menghardik di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ternyata banyak yang disembuhkan dan banyak orang yang diselamatkan. Setiap kali saya KKR, firman Tuhan yang saya sampaikan pasti tentang Injil. Sesuai dengan Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18. Bahwa mujizat dan kesembuhan adalah tanda-tanda yang menyertai orang yang menginjil. Jadi kesembuhan yang terjadi itu dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri karena saya memberitakan Injil. Hal yang keempat, agar kita menjadi pemenang adalah melakukan seperti yang Daud lakukan. Pada zaman Raja Daud, Tuhan pernah menghukum orang Israel dengan penyakit sampar. Ada 70.000 orang yang mati. Tulah sampar ini berhenti setelah Daud melakukan dua hal. Yang pertama, Daud bertobat, minta ampun sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang kedua, Daud membuat mezbah dengan membayar harganya. Jadi pada waktu Daud membuat mezbah di tanah Araunah, orang Yebus itu, Araunah berkata kepada Daud bahwa dia yang akan menanggung semua biaya pembuatan mezbah dan untuk korban bakaran. Tetapi Daud menolak dan dia berkata bahwa dia akan membuat mezbah dengan cara membayar harganya. Saya percaya COVID-19 akan dikalahkan kalau gereja-gereja Tuhan membuat mezbah doa, pujian, dan penyembahan dengan membayar harga. Yaitu gereja harus hidup dalam kesatuan hati, unity. Jadi gereja jangan saling menyerang, gereja jangan saling menyalahkan, gereja jangan saling menjelekkan, gereja jangan saling menghakimi. Mari kita melakukan seperti yang pemerintah anjurkan, yaitu bersatu melawan COVID-19. Hal yang kelima, agar kita menjadi pemenang, adalah dengan kita memuji dan menyembah Tuhan. Paulus dan Silas di penjara
karena menyembuhkan anak perempuan yang mempunyai roh tenung. Paulus dan Silas dicambuk, tangannya dibelenggu, kakinya dipasung, dan ditempatkan dalam penjara bagian tengah dengan penjagaan yang ketat. Pada waktu tengah malam, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan dengan suara keras, sehingga orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat. Sendi-sendi penjara goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Paulus dan Silas bebas. Mungkin ada di antara saudara yang terbelenggu, terpasung oleh ketakutan, kekhawatiran, kepanikan karena pandemi COVID-19. Saudara harus banyak memuji dan menyembah Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Paulus dan Silas melakukan apa yang disebut dengan korban pujian atau korban ucapan syukur. Sesuai dengan 1 Tesalonika 5 ayat 18, maka kita harus mengucap syukur di dalam segala hal, yang berarti baik enak maupun tidak enak. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Untuk melakukan korban pujian atau korban ucapan syukur itu tidak gampang. Kita perlu belajar dari Daud, seperti yang Daud lakukan dalam Mazmur 103 ayat 1 yang berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku." Itu artinya kita memerintahkan kepada jiwa kita untuk memuji Tuhan. Terus perintahkan, meskipun itu terasa berat, sampai kita bisa memuji Tuhan. Dan saudara akan menang melawan COVID-19. Saudara juga bisa menyanyikan lagu, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur." Ada banyak ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa kita harus bersuka cita. Kita harus bergembira. 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata, "Bersukacitalah senantiasa." Hati yang bersuka cita, hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk melawan COVID-19. Hal yang keenam, agar kita menjadi pemenang adalah dengan cara menabur. Pada waktu masa kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak, "Jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang kutunjukkan kepadamu." Dan Ishak tinggal di Gerar. Mesir berbicara tentang cara-cara lama. Di dalam menghadapi kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak, "Jangan pakai cara-cara lama, tapi harus pakai cara Tuhan." Setelah itu, apa yang Ishak lakukan? Pada tahun itu juga, yang berarti pada masa kelaparan, Ishak menabur. Saya percaya ini suatu tindakan yang tidak gampang untuk dilakukan. Karena benih yang ditabur adalah persediaan untuk mereka makan. Tetapi Ishak pakai itu sebagai benih untuk ditabur. Karena Ishak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka dikatakan Tuhan memberkati Ishak. Sehingga pada tahun itu juga Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat. Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Hari-hari ini kita berada dalam krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Justru pada waktu krisis ekonomi ini, kita perlu bersama-sama bersatu, menabur untuk menjadi berkat bagi sesama, seperti mengadakan bakti sosial, menyediakan APD bagi tenaga medis, dan lain-lain. Saya percaya ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan saya percaya seperti Tuhan memberkati Ishak, saudara juga akan diberkati dalam krisis ekonomi ini. Berarti saudara menang atas dampak yang diakibatkan oleh COVID-19, yaitu krisis ekonomi. Hal yang ketujuh, agar kita menjadi pemenang adalah melakukan seperti yang terdapat dalam Yesaya 26 ayat 20 yang berkata, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk.
bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Jadi, di rumah saja itu bukan merupakan kekalahan terhadap COVID-19, tetapi justru ini merupakan kunci kemenangan. Amsal 22 ayat 3 berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Biarlah kita menjadi orang yang bijaksana. Kita akan di rumah saja sampai pandemi COVID-19 ini berlalu. Hal yang kedelapan, agar kita menjadi pemenang, yaitu dengan cara kita berdoa agar nubuatan para nabi untuk COVID-19 ini digenapi. Seperti yang ditulis dalam charismanews.com, yaitu pada bulan September 2019, Chuck Pierce bernubuat bahwa bangsa-bangsa akan mengalami kekacauan sampai Paskah 8 sampai 16 April. Tolong perhatikan tanggalnya. Tanggal 26 Januari 2020, Chuck Pierce kembali bernubuat bahwa ada suatu wabah yang besar datang menyerbu, di mana ini untuk menguji kita sampai Paskah. Banyak nabi yang menafsirkan bahwa COVID-19 ini akan selesai pada waktu Paskah atau trennya menurun mulai Paskah. Mungkin tidak semua orang akan percaya terhadap nubuatan ini. Tetapi kita tidak boleh menghakimi nubuatan disampaikan oleh nabi itu. Sebab itu urusannya dengan Tuhan sendiri. Yang paling penting yang harus kita lakukan adalah berdoa agar nubuatan itu digenapi. Karena saya percaya hampir semua kita mengendaki agar badai pandemi COVID-19 ini berakhir. Saya memperoleh data dari pelbagai sumber media yang dipercaya mengenai kasus-kasus infeksi baru harian dari COVID-19 mulai dari tanggal 6 sampai 12 April 2020. Yang pertama, negara Spanyol, Jerman, Swedia, Iran, Vietnam, New Zealand, Australia, trennya menurun. Haleluya! Yang kedua, Denmark melonggarkan lockdown dan sebagian sekolah akan dibuka pada tanggal 15 April 2020. Penerbangan domestik di Vietnam akan dimulai dioperasikan tanggal 16 April 2020. Yang ketiga, yang paling menarik dikatakan Wuhan, long time no see. Yang artinya lockdown di Wuhan dicabut pada tanggal 8 April 2020. Ini berarti pandemi COVID-19 di Wuhan sudah selesai. Dengan melihat data ini, kita pasti akan bisa mengatakan bahwa nubuatan dari Chuck Pierce digenapi. Amin. Hal yang kesembilan, agar kita menjadi pemenang, adalah perkatakan Mazmur 91. Seperti yang Rasul Paulus katakan, karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Karena itu kita yang percaya janji Tuhan dalam Mazmur 91. Kita akan perkatakan setiap hari. Janji Tuhan dalam Mazmur 91 ditujukan kepada orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Terhadap orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan berkata, engkau jangan takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit yang sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Saudara, saya mau berdoa buat saudara. Bangkit, jadilah pemenang. Mari angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Oh, ini pesan Paskah yang kau berikan kepada kami, Tuhan. Terima kasih. Paskah di mana engkau bangkit menang terhadap maut
Demikian Kau menghendaki kami keluar sebagai pemenang ya Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat anak-anak-Mu semua. Biar kami semua boleh bangkit dan jadi pemenang. Termasuk menang terhadap COVID-19. Bapa, jagalah anak-anak-Mu. Sertai Tuhan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Sembuhkan mereka, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuh. Amin. Pengumuman GBI Tambun City RH15. Shalom, saya yakin melalui firman Tuhan yang baru kita dengar, memberkati kita semua. Amin. Pengumuman sepekan. 1. Setiap hari Senin, kita dapat melakukan kubu doa jam 7 sampai jam 9 malam di rumah masing-masing secara serentak. Kedua, dukung dalam doa dan dana cicilan ruko kita yang jatuh tempo per tanggal 19 setiap bulannya. Persembahan Bapak Ibu dan kontribusinya untuk pembangunan dapat ditransfer melalui akun BCA 5660430395 atas nama GBI Tambun City RH15. Ketiga, kul dilakukan di rumah masing-masing. Keempat, dana diakonia dapat ditransfer langsung ke rekening gereja. Kelima, ibadah minggu depan akan diinformasikan secepatnya. Keenam, Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan doa dapat menghubungi Ibu Ijuwati. Demikianlah pengumuman. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Terimalah segala berkat, rahmat, damai, sejahtera melimpah-limpah dari Bapa di surga, di dalam kasih karunia Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Dari hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai, bersama Tuhan selama-lamanya. Tiap kita yang telah yakin diberkati oleh Tuhan, senantiasa menjadi saluran berkat Tuhan. Bersama-sama sepakat kita katakan, amin.